Memang KYK sama-sama menggendong tim, akan tetapi ada sebuah perbandingan bahwa umur yang semakin bertambah membuat statistik KYK tidak terlalu mentereng. Banyak publik yang mengatakan, terutama netizen Korea, bahwa pemilihan MPV round pertama dan kedua ini dikarenakan kepiawaian KYK dalam memimpin tim sekaligus kecerdasannya dalam mengatur kesempatan untuk Round kelima dibuka dengan pertandingan antara Respak melawan Pink Spider. Bagi para pemirsa Respak, pertandingan melawan Pink Spider ini bukan pertandingan biasa-biasa saja. Apalagi setelah kemenangan beruntun dari tim Megawati yang Sri ini runtuh, maka secara otomatis Respak mereka bermain dengan ambisi yang jauh lebih gila. Bagaimana tidak, penampilan Respak melawan Pink Spider adalah awal langkah untuk membuka round kelima. Semuanya dipertaruhkan pada laga kali ini. Apakah Respak akan mengawalinya dengan tren baik ataupun buruk? Mengingat rata-rata klub yang patah dominasinya dalam masalah permainan beruntun selalu tidak maksimal saat membuka round selanjutnya. Lantas bagaimana sih dengan penampilan Respak melawan Pink Spider? Pertandingan Respak melawan Pink Spider ini berjalan sangat sengit sekali. Jual beli serangan pada laga kali ini benar-benar terjadi selama set-set penentu berlangsung. Jual beli serangan yang sangat ketat tampaknya menjadi makanan biasa pada pertarungan yang memperebutkan harga diri untuk menjadi pemenang. Memang pertandingan kali ini hanyalah pertandingan biasa-biasa saja. Akan tetapi suguhan laga kali ini ternyata memang benar memiliki alur yang lebih ketat serta persaingan yang hampir setara dengan playoff. Kita paparkan bagaimana serunya pertarungan Respak melawan Pink Spider secara sudut pandang strategi. Abodanja yang paham betul bahwa pertandingan kali ini Respak akan mengandalkan seluruh serangan pada sisi posisi Megawati yang Sri. Dirinya langsung menerapkan strategi sangkar dengan mencoba menahan Megawati dengan sebaik mungkin. Serangan atas dilawan dengan blocking yang sangat ketat diusung oleh Matesko sekaligus KYK. Bahkan sampai dengan Vici, tiga raksasa dari Pink Spider itu silih berganti ditugaskan untuk menahan gaya gempuran dari Respak yang diusung oleh Megatron tersebut. Memang Megawati cukup kesulitan karena bagaimanapun untuk saat ini lini defense dari Pink Spider adalah lini defense terbaik yang dimiliki satu sama lain. Bahkan bisa kita katakan secara garis permainan Pink Spider, mereka memiliki serangan yang tak kalah hebatnya dengan lini pertahanan sehingga menyebabkan keseimbangan yang sangat padu satu sama lain. Kendati demikian, tentunya ini adalah situasi yang sulit sekali dihadapi oleh Megatron. Dirinya dituntut menampilkan performa terbaik di saat lawan-lawannya mulai memahami bagaimana cara menghentikan Megawati saat menyerang. Memang ada kalanya Megawati mengalami situasi sulit dan bahkan tak berkutik. Namun padanya Megatron tetaplah Megatron, di mana walaupun ia kesulitan di pertandingan kali ini, Megawati selalu menemukan solusi yang cukup sempurna di atas lapangan. Lihat dalam jarak permainannya itu, Megawati yang Sri padanya sukses keluar dari cara sangkar yang diterapkan oleh Pink Spider. Entahlah bagaimana cara Megawati keluar, di mana sejatinya pada momen-momen set-set tertentu, hampir keseluruhan para pemain Respak, mereka terkurung permainan masing-masing yang menyebabkan performa mereka kurang maksimal. Namun banyak Respak mampu membalikan keadaan beberapa kali dan Megawati menjadi pelopor perubahan tersebut. Banyak sekali orang-orang yang memprediksi bahwa permainan kali ini Respak sukses membalikan perlawanan dikarenakan Megawati yang tidak menyerah dalam menyerang. Hingga banyak jika kita melihat pembukaan round kelima ini, pantas saja jika Megatron menjadi MPV terjenius 2 kali beruntun. Setelah round pertama dikuasai oleh KYK, dengan round kedua dan round ketiga serta round keempat dikuasai oleh Megatron. Pertanyaannya, kenapa Megawati disebut MPV terjenius? Jawabannya adalah statistik. Gelar MPV ini diraih Megawati yang Sri setelah mengumpulkan 21 suara dari 31 jurnalis terpilih. Catatan tersebut
membuat Mega sapaan akrab Megawati yang Sri Pertiwi mengungguli bintang voli Korea Selatan Kim Yong Pim Speda dan Giselle Silva dari GS Caltech. Tak hanya dalam masalah catatan saja, Megatron disebut sebagai MPV paling jenius, dikarenakan adalah statistiknya yang sangat unggul di atas lapangan. Hal ini terbukti dengan catatan statistik Megawati yang Sri yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen top skor V-League dengan koleksi 186 poin di belakang Giselle Silva yang meraih 244 poin. Mega berhasil membuat timnya mencetak rekor baru dengan 13 kemenangan beruntun, melampaui rekor sebelumnya yang diraih dengan 8 kemenangan beruntun pada musim 8-9 saat tim masih berada di era KT dan G. Kemudian kejeniusan Megawati meraih MPV kali ini terletak dalam daya serangannya, di mana berdasarkan statistik atlet voli timnas Indonesia itu mencatatkan 186 poin dari 6 laga di putaran keempat. Megawati mencatat 186 poin, presentasi serangan sukses sebesar 50%, tingkat keberhasilan open strike 52,4 dan tingkat keberhasilan serangan selisih waktu 56,1%. Peringkat 1, Tulis Kovo. Jelas ini adalah daya ledakan serangan yang jenius untuk musim ini. Bukannya apa-apa, ketika dirinya mendapatkan MVP dikarenakan pengaruhnya bukan statistiknya. Dalam masalah statistik saja, KYK tidak menempati top skor dan hampir full dibantu pemain asing. Pemilihan KYK sebagai MPV tersendiri di round pertama dan round kedua dikarenakan pengaruh dalam permainannya. Hal itu terlihat secara utuh dalam masalah dampak yang besar. KYK mengatur serangan dengan membantu pemain-pemain yang lainnya untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Sementara Megawati meraih MPV karena individu sendiri dalam menggendong tim. Memang KYK sama-sama menggendong tim, akan tetapi ada sebuah perbandingan bahwa umur yang semakin bertambah membuat statistik KYK tidak terlalu mentereng. Banyak publik yang mengatakan, terutama netizen Korea, bahwa pemilihan MPV round pertama dan kedua ini dikarenakan kepiawaian KYK dalam memimpin tim sekaligus kecerdasannya dalam mengatur kesempatan untuk membawa Pim Speda menamati 14 kali kemenangan beruntun. Sementara Megawati dirinya mengatur sendiri, menggendong sendiri, dan terbukti saat Megawati absen respak sangatlah lemah sehingga dapat disimpulkan bahwa di musim ini presentasi catatan Mega membuat dirinya menjadi MPV double paling jenius karena catatannya yang tinggi dalam segala bidang. Going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense. Don't know the consequence, the volatility.